Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah kalian bersemangat untuk belajar hari ini? Semoga kalian semua semangat ya. Sebelum itu, kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu, simaklah video ini dengan cermat. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai teks biografi. Sebelum masuk ke pembelajaran, apakah kalian mengenal R.A. Kartini? Sosok pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan, yang dimana surat-suratnya dibekukan dengan tajuk Habis Gelap Terbitlah Terang, yang memuat cita-cita dan pemikiran-pemikirannya dalam memperjuangkan hak perempuan di Indonesia. Kemudian ada B.J. Habibie. Siapa sih yang gak kenal dengan tokoh ini? Pasti kenal dong dengan sosok yang perlu diterapkan oleh banyak orang, karena sifatnya yang jujur, yaitu hal yang terpenting untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, atau mungkin kalian yang mengidolakan Na Jaemin, sosok idol K-pop yang sukses naik daun bersama grupnya yang bernama NCT Dream. Nah, setelah kita mengetahui siapa saja tokoh yang sangat mengidolakan banyak orang, jadi untuk lebih lanjut kita akan membahas mengenai latar belakang tokoh dengan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa dan bisa kita jadikan sebagai teladan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya mengenali tokoh tidak hanya dari luarnya saja, bukan hanya sekedar tahu siapa namanya, di mana lahirnya, tanggal berapa beliau lahir, melainkan lebih dari itu. Kita dapat mengetahui latar belakang tokoh dengan pemikiran hebat melalui teks biografi. Dan materi itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi, simaklah video ini sampai habis ya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai teks biografi. Apakah teks biografi itu? Teks biografi merupakan suatu teks yang berisikan cerita atau narasi satu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya dan kelebihannya yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa diteladani oleh banyak orang. Kemudian, ciri-ciri teks biografi. Ciri yang pertama yaitu teks yang membentuk sebuah narasi atau cerita. Ciri yang kedua, cerita yang disajikan berupa fakta atau kejadian nyata yang tidak dibuat-buat. Fakta yang dimaksud adalah pengalaman yang dilakukan oleh tokoh biografi. Dengan kata lain, penulisan teks ini memuat cerita yang sebenarnya itu terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu isi teks yang menyampaikan banyak peristiwa yang menyangkut kehidupan sang tokoh, seperti peristiwa masa kelam, mungkin hingga masa kejayaan yang menimbulkan dampak positif. Kemudian selanjutnya memiliki struktur yang jelas. Jadi ketika membuat teks biografi dipastikan memuat struktur yang jelas agar dipahami oleh pembaca. Kemudian selanjutnya berisi kalimat yang mengandung motivasi dan menginspirasi. Jadi ketika kita membaca teks biografi yang tokoh terkenal, maka kita juga ikut menumbuhkan sikap semangat untuk membangun cita-cita kita agar cita-cita tersebut terwujud. Nah, selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang keteladanan dan keistimewaan tokoh? Keteladanan tokoh adalah sikap yang dimiliki oleh tokoh yang mengandung nilai terpuji yang patut untuk kita dijadikan sebagai contoh. Selanjutnya, keistimewaan. Keistimewaan tersebut merupakan kelebihan khusus yang dimiliki oleh tokoh yang mungkin tidak dimiliki oleh tokoh lain. Seperti pada contohnya,
tokoh penyanyi yang dimana memiliki suara yang indah dan khas. Kemudian, hal-hal apa yang diteladani oleh tokoh? Yang pertama, karakter teladan tokoh. Maksudnya apa sih? Nah, karakter merupakan suatu sifat atau perbuatan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kebiasaan tokoh merupakan suatu kegiatan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh tokoh tersebut, yang otomatis kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang positif. Nah, yang ketiga yaitu tujuan hidupnya. Nah, tujuan hidup dari tokoh yaitu untuk kita mengenal tokoh tersebut dan mengetahui pemikiran dan tindakan yang dilakukan ketika menghadapi segala masalah dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, bagaimana ia memperjuangkan tujuan tersebut, seperti mengisahkan perjalanan hidup dari tokoh mulai dari masa kecil hingga akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, serta menyampaikan pemikiran tersebut dalam menghadapi segala masalah. Kemudian sikap-sikap yang dimiliki oleh tokoh. Apa sih sikap-sikapnya? Yaitu memiliki tujuan untuk hidup. Hal ini ingin dicapai oleh tokoh tersebut. Kemudian percaya yang dilakukan. Ketika memiliki tujuan yang jelas seseorang, tentunya akan lebih jelas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya memiliki empati. Nah, seseorang menginspirasi biasanya memiliki inspirasi, tidak hanya bicara tentang apa yang dilakukan, tetapi mereka itu fokus untuk membantu orang lain untuk berhasil dalam banyak kontribusi dalam kemajuan dan kedamaian. Selanjutnya yaitu berbagi ilmu. Orang yang menginspirasi itu biasanya memiliki cara unik dalam melihat suatu hal yang tidak ragu membagikan pemikirannya melalui berbagai cara. Nah, yang selanjutnya memiliki keberanian. Seperti seseorang yang menginspirasi itu memiliki sebuah keberanian. Dalam hal ini, keberanian memperjuangkan kebenaran seperti hambatan, kritikan, mungkin cemooh dari orang lain. Berikut merupakan contoh pengungkapan sikap-sikap keteladanan tokoh dalam teks biografi. Salah satu sosok yang dapat dijadikan teladan dan inspirasi yaitu Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan pejuang sekaligus pelopor kemajuan kaum wanita di Indonesia. Berkat pemikiran dan usahanya, perempuan-perempuan di Indonesia memiliki pendidikan dan hak yang sama dengan laki-laki. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, R.A. Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 108 pada 2 Mei 1964. R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Mayong, Jepara. Setiap tanggal 21 April di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Kartini. Berikut sikap-sikap teladan dari Raden Ajeng Kartini yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, cerdas dan berwawasan luas. Walaupun berhenti sekolah setelah umur 15 tahun, Kartini tetap semangat untuk mempelajari hal-hal baru. Saat di rumah, ia memperkaya wawasan lewat membaca buku, koran, dan majalah dari dalam maupun luar negeri. Bacaannya juga berbagai tema, dari sosial, politik, hingga sastra. Yang kedua, memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah. Demi memajukan para perempuan Indonesia, Kartini membuka sekolah untuk anak-anak perempuan yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia mengajarkan membaca, menulis, berhitung, bernyanyi, dan keterampilan lainnya. Yang ketiga, patuh dan menghormati orang tua. Kartini diharuskan berhenti sekolah dan dipingit di rumah hanya untuk menunggu laki-laki datang menikahinya.
saat ia dilarang pergi untuk mengenyam pendidikan. Walaupun begitu, ia tetap menghormati sikap dan menerima keputusan orang tuanya. Kartini tidak membengkang. Ia rela berkorban dan meredam ego untuk tetap patuh terhadap orang tuanya. Yang keempat, berani dan optimis. Sikapnya yang berani mendobrak berbagai aturan, serta optimis bahwa apa yang dilakukannya bisa berdampak besar, membuktikan bahwa hasil di mana sekarang wanita Indonesia sudah bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Yang kelima, berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Kartini sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau mengajarkan anak-anak kecil yang tak seberuntung dirinya untuk tetap mendapatkan pendidikan. Beliau pun selalu memandang bahwa manusia diciptakan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Nah, kisah perjuangan era Kartini tentunya patut kita apresiasi dong. Kemudian selanjutnya, struktur teks biografi. Teks biografi memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Selanjutnya, yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menjelaskan tentang pengenalan tokoh. Biasanya berisi tentang gambaran awal, seperti nama, gelar, umur, tanggal lahir, dan tempat lahir. Kemudian, peristiwa atau masalah. Di bagian peristiwa atau kejadian ini merupakan bagian yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialaminya, termasuk di dalamnya memuat tentang masalah yang pernah dihadapi oleh tokoh untuk mencapai tujuan cita-citanya. Kemudian, hal yang menarik, mengagumkan dan mengesankan, mengharukan yang pernah dialami oleh tokoh tersebut. Kemudian yang terakhir, reorientasi. Bagian ini sebagai penutup, yaitu berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan tersebut. Tetapi reorientasi ini bersifat opsional, yang artinya pada bagian ini tuh tidak boleh ada atau tidak ditulis. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian teks biografi, ciri-cirinya, hal yang diketahui tentang keteladanan keistimewaan tokoh, hal-hal yang dapat diteladani, dan struktur teks biografi, maka kita juga harus mengetahui dong apa itu manfaatnya. Nah, jadi manfaatnya adalah kita bisa menjadikan diri ini termotivasi agar selalu belajar berhasil seperti mereka. Kemudian memberikan inspirasi bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan bekerja keras dan pengorbanan. Jadi itu manfaat yang kita petik dari materi teks biografi. Sekian pembelajaran teks biografi ini. Tetap semangat untuk lebih giat belajar agar kita bisa menjadi tokoh teladan yang kita baca, dan jangan suka mengeluh untuk menghadapi sebuah rintangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.